Suamiku check-in di hotel sambil di video 6 bulan yang lalu. Tapi sekarang sudah nggak peduli lagi, mau pulang terserah, nggak pulang juga nggak apa-apa, nggak mau tahu lah. Oke, ini komentar dari sahabat kita, Kak Bento Anya. Ini, kalau udah sampai tahu check-innya di hotel mana, bahkan udah sampai ngelihat videonya, Mimi kasih tahu aja, yang mengalami hal seperti ini, yang membaca, mendengar, melihat, menonton apapun bukti-bukti perselingkuhan suami, semakin banyak bukti yang kita ketahui, kita lihat, kita baca, kita dengar, bahkan kita alami sendiri, maka semakin dalam lukanya ya. Maka kondisi kesedihannya, kondisi traumanya, kondisi kegilaan mentalnya gitu ya, quote unquote ya, kegilaan jiwanya itu juga semakin dalam, semakin parah. Ya nggak heran teman-teman yang tahu suaminya selingkuh dan tahu semua bukti-buktinya, ngeliat, denger, mengalami sendiri, itu biasanya lama banget pulihnya. Biasanya lama banget nggak bisa stop trust issue, atau nggak bisa stop ungkit-ungkit sama suami, nggak bisa stop berantem sama suami, nggak bisa stop nggak percayaan, jadi lebih posesif, jadi sedih terus, jadi nggak pernah tenang. Wajar ya, karena memang kalau kita mengetahui perselingkuhan suami, semakin banyak informasi yang kita ketahui, sudah pasti lukanya semakin banyak juga, semakin dalam juga, semakin besar juga. Makanya wajar kalau fase grieving, fase bersedih, fase berdukanya juga lebih panjang ya. Tapi kalau terus tiba-tiba bisa masuk ke fase yang ini, nggak peduli lagi mau pulang nggak pulang juga nggak apa-apa, nggak mau tahu lagi, menurut Mimi ini act of self love yang bagus banget. Jadi kalau punya pilihan dan sanggup melakukan ini, nggak peduli lagi sama, berusaha untuk nggak peduli, terserah dia mau pulang nggak apa-apa, nggak pulang juga nggak apa-apa, nggak mau tahu. Kalau kita sanggup bisa melakukan ini, punya kemampuan ini, maka praktek yang ini aja ya. Setiap hari lakukan yang ini aja. Kenapa? Karena semakin kita berusaha untuk tidak peduli, semakin kita tidak berekspektasi, maka semakin pastinya semakin ringan juga beban dan rasa sesak yang kita rasain, karena kita jadi nggak ada ekspektasi. Bukan bodoh amat, ini bukan nggak peduli sama rumah tangga, ini bukan nggak peduli sama suami, ini namanya self love, sayang sama diri sendiri. Fase pemulihan, fase penyembuhan jiwa. Kita tuh jiwa yang terluka itu bisa sembuh kalau self love-nya besar, kalau keinginan untuk menyayangi diri kitanya itu besar. Nah, memilih untuk tidak berekspektasi dan sementara waktu tidak peduli dan gak mau tahu dulu tentang suami, itu adalah act of self. Kalau orang lagi terluka banget, berusaha untuk pulih, pengen bisa sembuh, pengen bisa happy lagi, pengen bisa tenang lagi, di awal-awal yang harus paling diupayakan adalah self love. Sayang dulu sama diri sendiri. Sayang sama diri sendiri itu termasuk dengan memilih untuk tidak memicu keributan, memilih untuk enggak mengikuti pemikiran-pemikiran negatif atau overthinking yang kita rasain gitu ya. Memilih untuk punya kegiatan banyak atau punya aktivitas baru yang bikin kita nggak terlalu fokus sama suami. Memilih untuk tidak berekspektasi lagi sama suami, memilih untuk nggak peduli lagi sementara waktu sama suami. Ini adalah menurut Mimi ikhtiar-ikhtiar awal kalau kita emang sungguh-sungguh dan niat banget pengen pulih, pengen bisa tenang dan bahagia lagi. Tapi sekali lagi, fase ini dilakukan bukan untuk nggak peduli sama suami, tapi untuk merawat diri dulu. Kita tuh yakin dulu, sembuh dulu ya. Kita tuh bisa tenang dulu, bisa bahagia dulu, baru nantinya kalau udah tenang, udah bahagia, kita bisa memutuskan sebetulnya gue nih ke suami harus apa, sebetulnya rumah tangga ini tuh mau kemana. Bagus ya, ini sikap yang bagus, bukan tidak peduli, bukan bodoh amat, tapi sebetulnya mau merawat diri dulu, mau menenangkan diri dulu. Maka kalau kita pilihannya pengen nenangin diri dulu, berarti lakukan hal-hal atau putuskan hal-hal atau milikilah tindakan-tindakan setiap hari yang mendukung kita untuk bisa merasa lebih tenang, untuk bisa mendukung kita supaya bisa merasa lebih bahagia gitu. Jadi jangan malah semakin bikin diri kita, pikiran kita, dan jiwa kita ini mikirin hal-hal yang membuat kita semakin gak tenang, membuat kita semakin terluka. Itu kan pilihan. Susah banget jalannya, lu ngomong gampang, prakteknya susah. Iya, memang susah. Mimi ngomong kayak gini bukan berarti Mimi bilang ini gampang. Nggak ada yang gampang, mana ada. Suami selingkuh kita tahu, bahkan detail banget taunya, terus itu jadi gampang untuk kita lewatin. Nggak ada ya. Menurut Mimi malah istri yang nggak normal ketika suaminya ketahuan selingkuh, bahkan kita tahu perselingkuhan suami secara detail, terus dia tetap masih langsung bisa ketawa-tawa, cekakakan, nggak ada fase grievingnya sama sekali, itu malah nggak normal. Jadi mudah nggak? Nggak mudah. Tapi apakah ini doable? Apakah ini bisa? Bisa, kalau kamu sungguh-sungguh niat dan fokusnya emang mau kesini loh, pengen nyembuhin ini loh,
pengen mulihin ini loh, pengen nenangin ini, pengen membahagiakan yang ini. Gak lagi berekspektasi atau mengejar-ngejar atau berpikir bahwa kebahagiaanku, ketenanganku adalah ketika suamiku sudah baik dan berubah. Ya, ketenangan aku, kepulihan jiwaku itu nanti kalau suamiku tuh udah sadar. Karena sayang Mimi, berharap suami sadar, berharap suami baik dan berubah adalah harapan yang semakin kita miliki, semakin kita merasa putus asa, semakin kita merasa tidak bisa menggenggam atau tidak bisa memiliki keinginan itu. Hanya wajar para istri yang masih berharap, masih punya ekspektasi tinggi suami sadar, baik dan berubah akan semakin berdarah-darah, akan semakin tidak tenang, akan semakin menderita, akan semakin gelisah, akan semakin khawatir. Nah, keinginan suami sadar baik dan berubah ini keinginan yang di luar kendali kita. Ingat. Sedia udah menunjukkan sikap bertobat gitu ya, minta maaf semenyesal apapun ya. Ingat, kalau kita tetap masih mengharapkannya dia baik dan berubah, dia sadar, iya di depan kita mungkin kita bisa merasa tenang. Oh ya, ini orang gak ngapa-ngapain. Oh ya, ini orang di rumah doang. Oh ya, kalau dia udah keluar rumah, apa gak pikiran kita makin liar, makin menggila? Karena semakin kita menggenggam menginginkan sesuatu, sesungguhnya ini semakin sakit ya. Sesungguhnya ini semakin banyak yang terlepas, semakin banyak yang tidak dapat digenggam gitu loh. Nah, begitu juga keinginan suami sadar baik dan berubah. Semakin punya keinginan suami sadar baik dan berubah, semakin mengupayakan supaya dia sadar, maka kecenderungannya, kekecewaannya juga mungkin resikonya akan semakin besar. Makanya sebetulnya keinginan terbaik adalah ya begini, aku pingin bisa gak peduli lagi sama suami mau apapun, tapi di waktu yang bersamaan aku ingin mengikhtiarkan kepulihan jiwaku. Di waktu yang bersamaan aku ingin mengikhtiarkan ketenangan dan kebahagiaan jiwaku lagi. Karena yang paling penting itu sebenarnya jiwa yang pulih dan bahagia, jiwa yang punya kemampuan memulihkan dan membahagiakan dirinya sendiri tanpa syarat. Bisa nggak Mi dilakukan? Bisa apa Mi? Bahagia dan pulih yang tanpa syarat. Seperti mau suami seperti apapun, mau ada ujian apapun mendatangi kita, bahkan langit runtuh sekalipun, jiwaku tetap tenang dan bahagia. Kenapa? Karena aku punya kemampuan memulihkan jiwaku. Karena aku punya kemampuan untuk membuat jiwa ini bahagia. Jadi pulih dan bahagia itu sebuah kemampuan jiwa yang bisa dilatih, bisa dipraktekin untuk menghadapi ujian apapun. Kalau jiwa kita udah punya kemampuan memulihkan diri dan punya kemampuan membahagiakan diri, apapun ujian yang mendatangi kita, baik itu datangnya dari suami, dari tetangga, dari saudara, dari sahabat, dari pekerjaan, dari bos, dari siapapun, dari apapun, insya Allah kerusakan, kesedihan dan kehancurannya bisa lebih minimal. Karena punya kemampuan memulihkan dirinya, punya kemampuan membahagiakan dirinya tanpa syarat ya. Nah, hal ini sebetulnya yang paling banyak nanti teman-teman dapetin di sesi sharing langsung one on one bareng sama Mimday. Bagaimana sih cara kita punya kemampuan memulihkan jiwa sendiri? Bagaimana sih caranya kita punya kemampuan bahagia tanpa syarat? Sehingga aku bisa tetap merasa tenang dan bahagia apapun yang terjadi dalam rumah tanggaku, apapun yang suamiku lakukan, karena kebahagiaanku ditentukan dan diputuskan sama jiwaku sendiri. Tidak lagi berekspektasi terhadap perbuatan baik orang lain, karena keputusan untuk merasa tenang dan bahagianya itu muncul akibat persepsi dan mindset yang udah kita reprogram, yang udah kita reset gitu loh. Nggak Mi? Bisa banget. Bahkan banyak yang udah berhasil mempraktekkan ini ya. Jadi mereprogram, mereset mindset, mereset jiwa, memasukkan pengetahuan tentang pulih itu apa, bahagia itu apa yang selama ini kita nggak tahu. Akhirnya jadi tahu dan secara detail dikasih tahu cara-caranya seperti apa. Akhirnya doable, practicable, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan, bisa dilatih setiap hari. Semakin sering dilatih maka semakin canggih kemampuan memulihkan jiwanya, kemampuan membahagiakan jiwanya secara mandiri tanpa syarat. Di orang yang jiwanya udah punya kemampuan pulih dan bahagia, tiap hari itu nanti apapun ujian yang datang dia senyum aja, relax aja. Walaupun terluka minim banget, nangisnya sebentar, marahnya sebentar mungkin, abis itu tenang lagi, happy. Nah, mindsetnya, jiwanya udah direprogram, udah di-reset ya. Untuk teman-teman yang mau punya experience ini, bisa ikutan sesi sharing langsung one-on-one sama Mimi. Caranya join link di bio. Mudah-mudahan konten ini emang ditonton sama teman-teman, karena teman-teman berjodoh untuk punya jiwa yang lebih tenang dan bisa bahagia apapun ujian yang mendatangi kita. Bisa kok teman-teman, semangat ya. Love you teman-teman semua.